Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hayya bina nashkuru ilallah. Fi hadha sabah nahnu nastati an najtami'a min khilali Google Meet bihalatin sihah wal afiyah. Hayya bina nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan sholatan wa salaman ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du, fa ya ayyuhat tulab al-qurama, al-an nahnu sanabahas an ta'arruf kaifa tariqatu ta'arruf hunaka fiha anwa. Nahnu nastati an nata'arraf nafsi min hilali al-muhadasah au min hilali al-qissah. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan teman kita untuk mempresentasikan tentang ta'aruf ya. Nanti kita harapkan teman-teman yang lain menyimaknya bisa memberikan masukan, atau kalau ada yang salah bisa dibetulkan ya, atau yang lainnya, sehingga materi kita untuk perkenalan ini lebih sempurna. Sementara itu yang harus kalian lakukan adalah untuk di learning absensi, untuk di e-learning lagi itu hanya tugas kelompok saja. Saya belum lihat ini ya, kalian mengisi bayanat sahsiah itu. Coba nanti saya cek apakah kalian sudah mengisi biografi biloghah al-arabiyah atau belum di e-learning. Sementara itu dari saya, kita serahkan kepada presentator hari ini ya. Silahkan kepada yang bertugas untuk menyampaikan materinya. Iya. Ya, silakan memperkenalkan diri sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiiki. Cuma selanjutnya silakan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbu, uhibbu, uhibbu. Syukran. Barakallahu fiik. Fikri. Wasalis man. Masalis man. Sudah. Hanya dua fakot. Isnan fakot. Nabila. Tafadholi ya Nabila. Jombang. Kapan Jombang? Kam kam umruki. Samaniyata asyar. Autis ata asyar.
akar. Cuma hiwayatuki ma hiwayatuki hobi mada ma sami tu jayidan. Sudah ada lagi? Ada lagi yang disampaikan? Hiwayati itu hobi. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kemudian itu sudah perkenalan. Kemudian materi yang ingin disampaikan mengenai tema yang sudah kita sepakati. Apa hanya itu? Berbentuk cerita, berbentuk muhadasah. Ya, silakan. Ya boleh, campuran boleh. Domir. Ya, terus. Ya, bagus, sangat kritis. Kita harus mengetahui perbedaan al-asma, ada isim mudzakkar salim, muannas salim, nanti ada jam'ut taksir. Ya, tentunya ada ismul mufrad. Terus sebenarnya banyak. Ya, terus apa lagi? Ini ditampilkan tulisannya tidak apa-apa. Di Google Meet ditampilkan apa yang sampai tulis. Nulisnya di buku masing-masing ya. Ya ditampilkan di buku, di foto, kemudian ditampilkan di Google Meet itu. Nanti kan itu sampai upload di e-learning juga. Walaupun berbentuk buku kan nanti bisa dijadikan PDF. Kalau 3 halaman ya berarti digabungkan 3 halaman, 3 PDF jadi satu. Ya, silakan dilanjut. Atau difoto dulu, di-share di grup. Ketiga-tiganya memfoto materi masing-masing.
Ya, banyak sekali subjek kata kerja. Ya, terus ya itu tadi jumlah itu Samen mengatakan itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah itu susunan kalimat ya. Sama yang diungkapkan Mas Fikri tadi. Satunya adalah jumlah ismiyah. Nanti kita akan bahas jumlah ismiyah. Saya ada bacaan, kemudian ada pemahaman tentang bacaan tersebut. Nanti saya terangkan jumlah ismiyah dulu untuk sementara pertemuan pada siang hari ini, pagi hari ini. Baik, terima kasih. Itu banyak sekali masukannya ya. Mulai dari domair, mulai dari bentuk isim, dari segi jenisnya ada mudzakkar, ada muannas. Dari segi jumlahnya ada mufrad, ada jamu taksir ya. Itu banyak juga itu memang yang harus kita ketahui. Tetapi sementara kita fokusnya memang pada yang penting kita bisa ngomong. Ya, yang penting kita bisa ngomong, kita anggap untuk kaidah itu adalah yang kesekian ya. Ahammu syai' fi hadzal liqa' nahnu nastati' an natakallam bil lughah al arabiyyah. Wa ba'da dzalik nahnu sanadrus anil qawaid al lughah al arabiyyah min hilalin nahwi was sarfi wa ghairi dzalik. Akada. Terima kasih Mas Fikri. Itu dicatat semuanya ya. Dicatat semuanya jadi notulensi. Nanti akan kita bahas ya. Itu nanti di-upload di e-learning. Baik. Dari Mas Fikri, dari siapa? Mbak Septiana. Silakan. Atau Mbak Nabila dulu. Apa? Coba diulang. Malaka yang biku. Oh iya, kata kerja. Fi'il madhi, fi'il mudhari itu ya. Itu perlu dimatangkan ya. Itu biasanya memakai kitab Amsilatut Tasrifiyah. Iya, fa'ala yaf'ulu fa'ala. Ini kelas ini banyak yang pondok pesantren ya.
Ya, alhamdulillah ya. Psikologi kan ya. Biasanya sebagian besar dari SMA. Baik itu, kebingungan untuk menentukan penggunaan kapan menggunakan fi'il madhi, kapan menggunakan fi'il mudhari, kemudian fi'il amar, nah, masdar mim, isim zaman, isim makan, ya itu banyak sekali itu amsilatut tasrifiyah. Terus apa lagi? Sudah. Ya, nanti sementara mungkin hari ini akan saya jelaskan mengenai al-jumlah fil lughah al-arabiyah. Wasatan sanatakalam an jumlah al-ismiyah faqat. Ya, lianna hada hadhihi al-qaidah aham jiddan indama nuridu an nurakib al kalimat fil lughatil arabiyyah. Summa Nabila, Nabila, ya, gimana Nabila? Indaki asu fi ayyi syai'? Sinyalnya bagus bagus ya. Iya, kendala online seperti ini. Ya, ada yang ingin disampaikan? Halas, hakada faqat. Kemudian yang lainnya, audien yang lain. Baik, tidak ada ya. Ya, ini ya. Karena Anda bisa tadi itu adalah saya komentari sudah bagus ya, memperkenalkan diri itu dengan menggunakan seperti cerita ya, seperti cerita. Nah, ada uslub lain yang menggunakan bisa untuk bertanya. Misalkan kalau yang kita ajak ngomong itu perempuan satu, kaifa haluki, itu diawali biasanya tanya kabar, bagaimana kabarmu? Kalau laki-laki, kaifa haluka, itu untuk laki-laki. Kalau untuk banyak, kaifa halukum. Tuh, biasanya menggunakan, tadi sudah ismahuli, an u'arifakum ala nafsi, itu juga sudah bagus. Biasanya kalau mau melakukan apa-apa memang sebaiknya itu mengungkapkan kalimat al-isti'dzan ya, kalimat permisi. Apalagi di Jawa itu sering mengucapkan ngapunten ya atau minta tolong. Tuh, habis itu tanya kabar, baru memperkenalkan diri. Tuh, tadi yang kurang hiwayati sudah ya sebagian ya. Kemudian yang kurang lagi itu syiari atau moto. Jadi menurut saya di samping punya hobi kita harus mempunyai moto ya, prinsip hidup kita ya, agar kita kalau merasa kurang semangat kita bisa mengingat moto kita. Baik itu mengenai perkenalan ya. Kemudian itu bisa Anda kembangkan di
berbagai bidang sebenarnya ada yang harus dimasukkan lagi gitu ya dalam perkenalan itu. Kemarin seperti yang saya ungkapkan ya, tadi sudah diungkapkan ya, cuma tidak detail, yaitu yaitu pendidikan formal, al-khibrah, at-tarbiyah, ar-rasmiyah, al-khibrah, at-tarbawiyah, ar-rasmiyah. Jadi pendidikan formalnya itu apa? Mulai dari yang pertama Madrasah Al-Ibtidaiyah Islamiyah, misalkan di MI. Bedanya hanya di akhirnya saja. Kalau MI Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah, kalau di SD itu Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Hukumiyah. Tuh. Kemudian yang kedua SMP itu yang benar bukan sanawiyah sebenarnya. Di Indonesia itu salah. Sanawiyah itu untuk sanawiyah untuk aliyah, untuk SMA. Untuk SMP Madrasah Al-Mutawassithah Al-Hukumiyah kalau negeri. Kalau swasta ya biasanya Islamiyah, Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Begitu untuk aliyah juga Madrasah Sanawiyah Al-Hukumiyah kalau negeri. Kalau swasta ya Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah. Kemudian bisa diungkapkan juga pendidikan non formal. Misalkan pernah mondok ya, al-khibrah at-tarbawiyah rasmiyah. Misalkan mondok di mana, ma'had mana. Tuh. Kemudian bisa juga kualifikasi pendidikan al-mu'ahilat al-ilmiyah. Bisa juga dimasukkan mempunyai keterampilan bahasa atau keterampilan apa, al-lughat wal maharat. Atau pernah nulis atau menang juara apa, seni apa, bela diri atau qiraah atau apa, itu al-khibrah al-ilmiyah was-siqafiyah dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai gambaran saja untuk memperkenalkan diri. Di e-learning belum saya lihat, kalian sudah menuliskan apa belum? Itu. Baik, selanjutnya untuk memperkaya kaidah sekalian memperkaya mufradat, maka kita akan melihat PDF ini. Bisa kelihatan di layar ya. Sudah. Ya, nanti tak kirim PDF saja ya. Ini hanya sebagai penjelas saja. Ini judulnya Al-Wihdatul Ula ya. Pelajaran yang pertama, At-Tauhid Ruhul Islami. At-Tauhid itu jadi gambarannya adalah jumlah ismiyah itu adalah di mana jumlah yang dimulai dari isim.
sebagai pembuka yang pernah mondok, yang dimaksud dengan susunan beberapa kata dalam bahasa Arab itu adalah disebut al-kalam. Kalau bahasa Indonesia susunan beberapa kata itu disebut kalimat. Maka Al-Quran itu dikatakan adalah kalamullah. Bukan kalimatullah, tapi kalamullah. Ya. Kalau dalam kitab Al-Jurumiyah, al-kalamu wal-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Wa anwa'ul kalam dan macam-macamnya kalam itu ada 3, yaitu al-ismu wal fi'lu wasalis al-harfu. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3 jenis. Yang pertama jenis isim yaitu kata benda, yang kedua jenis fi'il yaitu kata kerja, yang ketiga jenis huruf atau kata pelengkap. Al-Quran yang 30 juz itu kalau kita klasifikasi sebenarnya hanya ada 3 itu. Kalau tidak isim, ya fi'il, ya huruf. Orang ngomong Arab apapun, kalau kita kaji ya hanya 3 itu. Ya, ngomong sampai 1 hari, ngomong beberapa jam itu ya intinya ya tidak luput dari 3 itu. Al-ismu, wal fi'lu, wal harfu. Itu. Jadi hanya ada 2 saja. Kalau tidak dimulai kata benda disebut ismiyah. Kalau dimulai dari kata kerja disebut fi'liyah. Fi'liyah tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Ada fi'il, ada fa'il. Nanti ada fi'il yang membutuhkan objek. Namanya itu adalah fi'il mu'ta'addi. Ada fi'il yang tidak membutuhkan objek namanya adalah fi'il lazim. Nanti ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli dan sebagainya. Oke, sebagai pengantar ada 3 itu. Isim, fi'il dan huruf. Kemudian di sini kita fokus pada bacaan at-tauhid ruhul Islam. Tauhid merupakan jiwa, ruh itu kekuatan juga bisa. Kekuatan Islam. Jadi tanpa tauhid itu Islam tidak punya ruh. Kita saja kalau tidak punya ruh, kita akan meninggal. Ketika ditanya Al-Quran menceritakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kita tidak mengetahui ruh itu sejatinya apa. Itu kita tidak mengetahui. Itu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tapi kalau secara kedokteran ya, kalau orang tidak bernafas, jantungnya tidak bergerak, itu meninggal, ruhnya juga hilang. Tapi hakikat ruh tidak ada yang tahu. Kalau ruhnya hilang, nyawanya hilang, jiwanya hilang ya, sudah jasad itu tidak ada harganya sama sekali. Begitu juga at-tauhid atau al-iman, ya, itu kalau Islam itu tidak ada ruhnya, sholat pun kalau tidak ingat kepada Allah, tidak lillahi ta'ala, maka sholatnya pun termasuk sholat yang wailul lil musholin. Kita beribadah apapun kalau tidak lillahi rabbil alamin maka tidak memiliki ruh. Untuk itu sampai dikatakan kalau dalam kajian keilmuan yang dinamakan keimanan itu adalah fiqhul akbar ya. Kalau dalam masalah perbuatan manusia atau yang bisa dilihat itu adalah fiqhul asghar. Jadi yang tidak bisa dilihat justru keimanan itu adalah ruh dari seorang muslim. Maka
Untuk itu bacaan ini al-qiraah al-islamu wa tauhidullahi wa ikhlasul ibadah lahu. Jadi Islam itu adalah mengesahkan Allah dan ketika beribadah itu harus ikhlas untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Ihsan, jadi waman ahsanu dinan. Jadi barang siapa yang agamanya itu bagus, mimman aslama dari seseorang aslama yang Islam wajhahu lillah ya, selalu niatnya hanya untuk Allah wa huwa muhsin dan mereka termasuk orang yang muhsin. Maka dalam tataran Islam itu ada tiga pilar yang penting yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adanya di hati, kemudian Islam itu wujud berupa perbuatan seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya, ibadah haji. Kalau dalam fikih sampai diklasifikasikan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah. Ya. Kemudian ihsan itu adalah sudah tingkatan yang tinggi. Jadi buahnya dari tauhid yang sebagai akar, kemudian Islam sebagai batang dan rantingnya, buahnya itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Anta butullah ka'annaka tarah. Fa illam yarah fahuwa fa illam tarah fahuwa yarah. Itu namanya ihsan. Ihsan itu adalah beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa membayangkan dilihat oleh Allah, maka fa ilam tarahu Allah itu akan melihat innahu huwas samiul basir, huwas samiul alim ya. Allah itu maha mendengar, maha melihat ya, yang namanya maha. Kita tidak luput dari pengawasannya. Wal adyanu kulluha da'at ila tauhidillah. Ini juga, ini wal adyan ya, ini yang masih juga ini perlu pertanyaan wal adyanu kulluha ta'at ila tauhid. Semua agama kulluha ya semua agama taat mengajak ila tauhidillah. Lihada amarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bid'awatil yahudi wan nasara ila tauhidillah. Ya, mengajak orang Yahudi, orang Nasara ila tauhidillah. Indonesia hampir kita tidak menemukan Yahudi. Mungkin ada yang tahu di mana Yahudi ya, tidak diakui di Indonesia ya. Kalau di beberapa negara banyak itu Yahudi. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Qul katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ya, ini ahlul kitab yang dimaksud ahlul kitab ini adalah yang kitabnya itu adalah dari langit atau dari wahyu. Ya. Maka di dalam kajian milal wanihal, ya, kajian agama, itu agama itu dibagi menjadi dua. Ada agama samawi, ada agama wad'i. Agama samawi itu adalah sumber kitabnya itu adalah dari wahyu atau dalam tanda kutip dari langit. Biasanya wahyu digambarkan langit. Wad'i itu adalah agama di mana yang kitabnya itu dibuat oleh manusia. Contohnya adalah yang agama samawi itu adalah Islam, Kristen, sama Nasoro, sama Yahudi itu. Itu kitabnya adalah dari samawi. Tapi Al-Quran sudah menegaskan yuharrifunal kalimah mawa ampa di mawadhi'ihnya. Selain Al-Quran, semua kitab itu inhiraf, menyeleweng. Bahasanya saja coba Injil saja. Injil saja itu bahasanya kalau di Indonesia jadi bahasa Indonesia. Kalau di Amerika ya jadi bahasa Inggris. Kalau di Cina ya jadi bahasa
apa Mandarin ya. Cina itu bahasanya apa? Kalau di Arab ya jadi bahasa Arab. Tapi kalau Al-Quran itu dari bahasa saja sudah mempunyai identitas yang kuat. Artinya eh, dia mengatakan kalau Al-Quran, al, apa bahasanya itu Al-Quran Arabiyyun mungkin. Kalau tidak bahasa Arab bukan namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran harus berbahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia itu ya terjemah bahasa Indonesia. Walaupun ditulis dengan Indonesia, tapi pengucapannya itu ya tetap Arab. Maka tidak ada bacaan Al-Quran dalam sholat itu diterjemahkan, tidak ada sampai ila yaumil qiyamah. Karena kalau sudah diterjemahkan ya bukan namanya Al-Quran, tapi itu terjemah Al-Quran. Begitu ya. Kemudian ini ya, ila kalimatin sawa imbainana wa bainakum ya, kepada kalimat sawa, kalimat yang sama bainana antara kita wa bainakum dan kalian semuanya. Allah na'budu ya. Allah na'budu illallah. Aja nyembah sapa kita, jangan menyembah kita semuanya illallah kecuali Allah wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan sampai menyekutukan sapa kita, ini yang jumlah ini ya, jumlah fi'liyah ini, fi'il mudhari, bihi kelawan Allah, dengan Allah syai'an ing sawiji-wiji pada sesuatu apapun. Fatinu wahidun, fatinu maka agama. Ya, ini jumlah mubtada dan khobar. Fatinu utawi agama iku wahidun siji. Wahtilah fulan utawi perbedaan fihi di dalam agama, di dalam ad-din, karena ana apa istilah bisa babil bagi wadzulmi ya. Ya bagi itu ya apa ya, keterlaluan ya, wadzulmi dan dolin. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam wa ma tarafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya, inna dina sesungguhnya agama indallah di sisi Allah itu al-Islamu Islam. Ya, ini nanti susunan inna ya. Arfa'ul isma wa tangsibul khabar. Wa ma tarafal ladzina utul kitaba, dan eh, jangan ada ikhtilaf, ini manafi. Utul kitabah orang-orang yang diberi kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang al ilmu apa ilmu bagian bainahum, mereka sendiri yang menyeleweng. Fawih datuddini Fawih datuddini agama yang satu iku hakikatun, hakikatnya adalah Qur'aniyatun Al-Qur'an. Seandainya tidak ada Al-Quran maka tidak ada agama Islam ini, tidak akan ada pemersatu. Walayak balu lan, dan tidak menerima sapa Allah ghairal islami, selain agama Islam, dinan sebagai agama. Qala ta'ala, firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman lan utawi sapane wong iku yabtaghi mencari ghairal islami, selain Islam, dinan ale dadi agama, fala yuqbalu minhu, maka Allah tidak akan menerima minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka termasuk, dan dia fil akhirah di hari kiamat minal khasirin dari orang-orang yang merugi. Syurutut dukhulul Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, al qiraah al arabiyah lil muslimin di sana al tis'umi'ah wahid wa tis'in fi safhah mi'ah isnen wa arba'in. Ini mufradat bisa dibaca sendiri ya, wasirun. Ini bagian tadi kedaliman sama kedurhakaan, aslama berbuat baik, aslama meluk Islam, tak mengundangkan dan sebagainya. Al-isti'ab, kemudian
Mulakhadah nahwiyah ini dikerjakan ya. Ini banyak ya. Baik itu sampai ini sampai at-tadrib al-khamis ini al-jumlataini. Baik dari sini ada pertanyaan. Sampai jam berapa kalian? Masih lama ya. Ya silakan. Enggak apa-apa ini tak kirim di WA sampean. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, ada yang bisa menjawab? Berat sekali ini pertanyaannya. Iya, silakan. Terima kasih sudah membantu menjawab. Ini pemikalah dicatat ya sebagai keaktifan ya. Nanti saya nilai ya. Notulen. Hah? Iya, ini kebebasan akademik kan. Ini kan di kampus kalian itu bebas. Malah justru kalau ada sumbernya itu lebih kuat kalian daripada saya. Ya, silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Iya. Jadi intinya takdir Allah ya. Takdir Allah kan nggak ada yang tahu. Iya, iya, enak itu kalau jawab takdir Allah itu enak. Ya semuanya takdir Allah gitu. Ya. Nanti jodoh kalian juga takdir Allah itu. Tapi kan minimal harus ada kriterianya. Mengapa saya memilih dia ya atau mengapa saya memilih IAIN Kediri? Apa karena kita memilih IAIN Kediri takdir Allah ini. Allah sudah menulis di sononya kalau kita kuliah di IAIN Kediri. Iya, Mbak Alia. Iya, silakan. Atau ada yang lain, Mbak Alia? Atau sudah cukup? Gimana Mas Fikri? Takdir Allah Mas Fikri. Ya, ini moderatornya siapa ini? Moderator Mbak Nabila ya atau siapa satunya itu? Kan yang tanya Mas Fikri kan. Ya, silakan dikendalikan Nabila ya. Tetap siapa yang ketiga?
ini agak ilmiah. Al-Quran bahasa surga. Jadi di surga itu walaupun nggak bisa ngomong bahasa Arab, langsung tiba-tiba bisa bahasa Arab ya. Ya, bagus. Agak ilmiah. Di Al-Qurannya kan ada apa itu caranya. Apa hadis itu. Silakan dilanjutkan, Mbak Poi. Siapa namanya ini kok Mbak Poi? Hanya itu saja. Ya, diganti ya di mic-nya ya. Jangan Mbak Poi. Nyambut. Ya, ya, ya. Saya nyambut di apa? Ya, untuk yang lainnya silakan. Ya, itu aja pertanyaannya ya. Ya, silakan. Ini Mas Fikri yang mengendalikan. Ya, sudah dicatat Mas Fikri pertanyaannya? Apa itu tadi pertanyaannya? Ya, sudah. Nah, siapa yang menjawab? Belum ada yang jawab. Tadi sudah saya menjawab satu takdir. Takdir. Terus yang kedua tadi ada yang menjawab lagi apa tadi? Ya, sudah. Itu kan sudah dua jawaban itu. Takdir, Pak. Nah, terus ada lagi yang ingin menjawab? Tadi kan itu jawaban, ada yang ingin menjawab?
Waalaikumsalam. Ya, ya alasannya bahasa surga. Seandainya diturunkan di Indonesia ya, ini ya, tetap bahasa Arab. Ya, terus ada lagi yang bantu ya, terima kasih. Kalau turun di Indonesia pun tetap harus bahasa Arab. Karena Al-Quran adalah bahasa surga. Sudah, pemakalah mungkin menjawab. Ya, silakan. Ya, bagus. Hadisnya. Ya, yang lain membantu menjawab. Sudah pinter-pinter ini. Oke, yang lainnya silakan. Dicatat Mas Fikri jawabannya. Silakan. Hmm. Mengapa ya? Mengapa disusun dari itu? Terus seharusnya disusun dari apa menurut sampean? Urut bagaimana? Al-mufidu bil wad'i. Mengurutkan contohnya gimana? Mengurutkan bingung. Oh ya, di PDF itu ada mengurutkan juga. Ya, baik. Terima kasih. Soalnya bagus ini. Mengurutkan acak. Sebenarnya jawabannya sudah saya singgung di atas tadi. Di pembukaan tadi sudah saya singgung. Ya, bagus. Nggak apa-apa.
Pertanyaan yang bagus. Sudah. Ada lagi yang ditanyakan? Ya bagus. Ini menanyakan tentang ulumul Quran ya. Ya bagus. Ya bisa difahami pertanyaannya. Terus ada lagi yang tanya? Satu lagi sudah. Ya silakan. Ya bagus. Sudah ya Mas Fikri ya. Silakan pemakalah menjawab yang sebisanya. Atau kalau bisa semuanya tidak apa-apa. Semuanya sama semua. Ya, ya, alasannya isinya ya. Kandungannya luar biasa ya. Lengkap semuanya. Ada tauhid, ada Islam, ada akhlak. Ya, agama tadi kan tersusun tiga itu intinya kan ya. Ada tauhid, mengesahkan Allah, alhamdulillah, bismillah itu kan masuk surat Fatihah. Walaupun ada perbedaan yang bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin yang di surat An-Naml itu. Ya itu alasannya Mbak Septiana. Mengapa diletakkan di awal? Karena kandungannya yang luar biasa. Baik, yang ada yang jawab pemakalah yang lain Mas Fikri atau satunya Mbak siapa? Mbak Nabila? Oke. Ya, mengapa Al-Fatihah itu ditaruh di awal? Di awal susunan mushaf atau kalau bahasa orang awam susunan Al-Quran. Mengapa Al-Quran kok diawali dengan surat Fatihah? Kok tidak dimulai dari surat Al Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat itu kan yang awwalumanuzila yang awal turun. Tuh. Ya itu Muhammad Abduh ya, mengutip Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar.
ya tidak bisa dibantah lagi kalau sudah pendapat dan mengutip kitabnya ya, apalagi ada kitabnya. Ya, yang lainnya. Ya, ini gimana? Ini ahli Nabilah ini suka dengan Muhammad Abdul. Bagaimana Muhammad Abdul berpendapat? Apa surat Fatihah turun langsung 7 ayat itu atau diangsur seperti surat Al-Alaq? Ya, baik. Untuk mempersingkat, itu pertanyaannya surat Fatihah itu turun 2 kali. Coba nanti dicek. Di Madinah juga di Makkiyah. Itu 2 kali itu. Coba nanti dicek. Ciri-cirinya ayat Makkiyah itu adalah mengandung tauhid. Ciri-ciri ayat Madaniyah itu adalah tentang ibadah. Itu. Kemudian ini secara ringkas adalah eh, mengapa Al-Fatihah itu di awal. Itu kalau di literatur ulumul Quran seperti Al-Itqan, kemudian Al-Burhan fi Ulumil Quran, di Manahilul Irfan, ya. Di kitab-kitab yang bahasa Indonesia terjemah banyak itu Mana Al-Qattan yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa peletakan surat min awwali suratul Fatihah ila suratin Nas itu adalah tauqifi. Sudah ketentuan dari sononya. Jadi ketika Al-Quran itu sudah turun lengkap, ya, sudah turun lengkap, maka Rasulullah menyusun yang disusun oleh Ibnu Sabit ya, apa penulis wahyu itu ya. Itu sudah diurutkan seperti itu. Memang turunnya itu adalah berdasarkan asbabun nuzul, ada asbabun nuzul, tetapi cara membacanya, penyusunannya itu memang sudah dari sananya seperti itu. Itu jawaban pertama adalah tauqifi. Kemudian maka di dalam ilmu tafsir, kalau Anda mempelajari ilmu tafsir, mana hijul mufassirin tentang metode penafsiran itu ada 4. Ya. Ada yang penafsiran itu adalah tahlili, ada yang penafsiran itu ijmali, ada yang penafsiran itu maudhu'i, kemudian ada yang penafsiran itu tadi adalah berdasarkan nuzuli. Ada 4 itu. Ya. Karena Al-Quran itu ada yang diturunkan munajaman ya secara langsung, kemudian secara berangsur-angsur ya. Dalilnya itu apa ya? Secara berangsur-angsur itu sebanyak 23 tahun. Secara langsung itu ya inna anzalnahu fi lailatul qadr itu ya. Hunya itu ada yang mengatakan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan langsung itu di Lailatul Qadr itu. Tuh. Jadi tafsir pun ada 4, yaitu tahlili sama ijmali itu adalah biasanya tafsir yang dimulai dari surat Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas, itu tafsir tahlili ijmali. Kemudian tafsir nuzuli itu adalah yang dimulai dari asbabun nuzulnya. Menafsirkan dari Al-Qiraah, ada yang mengatakan Al-Mudassir, tadi mengatakan siapa namanya Al-Fatihah, tapi yang roji itu adalah Al-Alaq ya, Al-Alaq yang surat Iqra itu sampai 5 itu ada mananya roji itu walaupun ada berbagai macam pendapat tuh. Jadi itu maka ada nanti kalau Anda membaca tafsir, ada tafsir itu yang namanya tafsir hadis yang mengarang itu adalah Izzat Darwazat, itu mencoba menafsirkan Al-Quran dimulai dari
asbabun nuzul, awal turunnya Al-Qur'an sampai akhir. Jadi akhir nanti ya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ada mengatakan ayat yang terakhir ya idza ja'a nasrullah. Yo. Baik, itu mengenai pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan yang lain, waktu tinggal 2 menit ya, nggak cukup ya nanti ya. Berarti saya singkat saja. Ya, saya singkat, besok lusa bisa didiskusikan. Kalau salah bisa dibetulkan. Tadi sudah jawabannya sudah mendekati Al-Quran. Gimana ya? Sebelum penciptaan langit dan bumi itu dahulu yang diciptakan itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lebih dulu. Dan memang sudah sampai digunakan di penduduk surga itu adalah bahasa Arab itu. Semenjak awal itu sudah dipilih bahasa Arab ya. Dipilih bahasa Arab digunakan, bahkan bahasa Arab itu bahasa tertua ya, sudah muncul semenjak Nabi Adam. Ini perlu dikaji lagi. Nabi Adam itu menggunakan bahasa apa? Nabi Adam. Kemudian itu yang pertama, bahasa tertua. Kemudian kedua, memang bahasa Arab itu kaya akan kaya berbagai macam ya. Ya, kaya nutrisi atau apa kalau dalam makanan itu. Mufradatnya kaya, kemudian sastra dan lain sebagainya. Sebelum Al-Qur'an turun itu orang Arab itu memang ahli sastra ya. Sampai ditempel di dinding-dinding itu kan. Di dinding Ka'bah itu lomba-lomba syair itu sudah ditempel. Jadi itu. Jadi yang pertama bahasa tertua, yang kedua memang daripada bahasa lainnya, bahasa Arab itu paling kaya dengan sastranya dan lain sebagainya. Intinya paling wah gitu loh. Intinya paling wah itu. Ini juga nanti terbukti ya. Dalam di Indonesia itu ada KBBI ya, apa itu istilahnya, yang menjaga bahasa itu Menteri Kebudayaan apa itu ya. Perubahan bahasa Indonesia atau bahasa yang selain Arab itu luar biasa. Tapi perubahan bahasa Arab itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi bahasa Inggris pun berubahnya itu drastis. Dengan perkembangan zaman itu drastis. Tapi bahasa Arab itu luar biasa ya. Berubahnya hanya sedikit saja. Itu juga nanti akan terbukti kalau kalian ke Arab itu ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Amiyah. Fusha itu Rosmiyah, resmi negara dengan kaidah nahwu dan sebagainya, atau bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa Amiyah itu bahasa daerah. Ya. Jadi daerah di sini yang dimaksud orang Mesir ketika ngomong Amiyah, ketika mau ngomong daerah ke daerahnya, itu orang Jazair paham, orang Saudi paham. Kita saja mohon maaf, saya punya teman Madura aja, ketika beliau itu ngomong sama keluarganya, telepon sama keluarganya, saya nggak paham. Padahal sama-sama Indonesia. Jadi itu luar biasa. Jadi walaupun bahasa Arab di kemana-mana kan, tetapi masih tetap kita paham. Jadi luar biasa, kata-katanya itu sudah mewakili. Itu jadi alasan dua itu. Di Al-Qur'an pun sudah menegaskan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu. Allah sendiri menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab untuk berpikir. Jadi kita disuruh berpikir, kena apa ya kok diturunkan bahasa Arab? Kita cari alasannya. Nanti akan mengetahui alasannya kenapa. Jadi Allah memilih bahasa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, ada alasan tertentu yang perlu untuk kita kaji. Kita bandingkan dengan bahasa lain. Saya kira itu sudah lebih 2 menit. Silakan Mas Fikri dan kawan-kawan ditutup pesan dan kesannya. Mbak Nabila, silakan.
pesan dan kesan ketika menyampaikan materi ini. Mungkin yang belum terjawab nanti di WA sampai eh, chat ya. Nanti akan saya jawab lewat WA. Kasihan kalau kalian ada perkuliahan lagi. Ya, silakan ditutup. Yang teman lainnya ingin menyampaikan pesan dan kesan. Nabila sama Septiana. Ya, bagaimana Nabila? Septiana sudah. Ya, silakan ditutup. Terima kasih kepada ketiga presentator dan semuanya. Silakan ditutup Mas Fikri. Ya, sama-sama. Ya.